Halo guys, selamat datang di channel saya, Pray From Yogo. Gue mau coba benerin ban mobil gua. Jadi sedikit cerita guys. Kemarin gua ada narik dan gua dapat penumpang itu yang naik itu banyak. Kalau kalian ngikutin video-video gue sebelumnya, kalian tahu kalau bangku gue ini kan captain seat nih. Berarti yang dimana maksimal itu 7 seater yang termasuk sama supir. Berarti gue cuma bisa mengangkut sekitar 6 orang aja. Nah kebetulan kemarin yang naik sih memang 6 orang dewasa, tapi dia bawa 2 penumpang lagi. Penumpangnya itu anak kecil. Dia ngakunya itu sih anak kecil. Namun faktanya yang setelah gue lihat itu nyata ya itu nggak anak kecil banget. Itu kayak anak remaja lah. Anak yang udah terbilang kalau misalnya kita kayak masuk wahana rekreasi itu udah termasuk 1 tiket. Pasti. Nah itu jadi bakal udah kayak termasuk 1 orang gitu loh. Tapi orang itu nganggapnya itu dia masih anak kecil guys. Nah dia maksa masuk. Nah apesnya gue terima waktu itu. Kenapa gue udah mati gue setelah kejadian ini gue mikir ngapain gue terima gitu. Harusnya gue gak usah terima penumpang yang di luar dari kebijakan yang telah ditentukan oleh aplikasi. Harusnya gue nggak terima gitu guys. Nah resikonya apa? Resikonya itu ya ban gue ini jadi nyeplos. Mobil gue ini ngelewatin jalan rusak atau kata ya kayak batu-batuan gitu. Jadi pas kena batuan itu kayaknya dia sempet turun banget, bluk gitu. Jadi bannya itu jadi jeplos guys. Mungkin karena muatan yang terlalu banyak juga, dan juga kecepatan gua yang waktu itu kebilang nggak pelan, maksudnya lumayan. Jadi pas lagi agak ngebut, druk gitu, jadi nyeplos. Jadi alhasil ban kiri gue itu agak mundur ke belakang. Nah ini resiko. Jadi pas gua setiap kali mau belok ataupun mundur, bannya selalu bunyi jadi kayak ngegesek. Dia ngegesek bagian pembatasnya itu. Nah ini juga gue takut resiko nanti di jalan siapa tahu bannya itu meledak atau segala rupa. Gue takutnya begitu guys. Jadi untuk itu, jadi sebelum gue on beat ini, gue bakal mau coba servis dulu guys. Mau coba spuring. Nah, spuring. Cuma masalahnya adalah gue udah telusuri banyak bengkel-bengkelnya itu pada banyak yang udah tutup gitu. Kata nggak kebentrok sama jam kerja gua. Jadi kan gua masih kerja dan gua pulangnya itu kalau Sabtu itu masih jam 3-an, jam 4 guys sampai rumah. Dan bengkel-bengkel udah pada tutup di hari itu. Nah, maka dari itu gua nemuin 1 bengkel guys. Nah, sebelum gua sebutin merek bengkelnya ini, gua mau disclaim ke kalian, gua nggak di-endorse. Gua mau review service center untuk perbaikan spuring dan balancing mobil kendaraan gua. Jadi gue nggak di-endorse ya guys. Gue review ini berdasarkan pengalaman gue. Kira berapa biaya di bengkel ini, dan kira-kira bagaimana pelayanan dan bagaimana tempatnya yang gue kunjungi ini. Oh ya, dan juga kebetulan ban mobil gue belakangnya kan lagi botak tuh. Ada botak, waktu itu kan ditukar. Dan gue rencana mau ganti ban juga, tapi gue ada belinya online. Nah nanti mungkin gue bakal jelasin di konten yang berikutnya guys. Untuk kali ini gue fokus konten untuk spuring ban. Jadi gue bakal kasih tahu ke kalian berapa biayanya dan bagaimana kualitas dari bengkel ini. Pokoknya ikutin sampai habis ya guys. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung OTW ke bengkelnya guys. Meanwhile, day 2. Guys, gue mau sedikit cerita. Jadi
kemarin kan gue bawa mobil gue ke bengkel Be Quick. Nah, gue nggak nyebutin bengkelnya dari awal karena gue tadi niatnya mungkin mau ngasih tahu di akhir, tapi ternyata setelah gue bawa ke bengkel tersebut gagal di spuring guys. Nggak, jadi prosesnya itu gagal. Jadi gue udah melakukan pendaftaran, gue udah melakukan udah diproses sama dia, mobil gue dibawa ke dalam bengkelnya, tapi ternyata bukan masalah di ban gua yang bermasalah, bukan karena ban gua yang miring atau segala lupa, tapi ternyata ada masalah, ada kerusakan di bawah lower armsnya. Lower armsnya itu jadi kayak sejenis besi yang menopang pegangan ban tersebut. Nah itu ada masalah guys. Nah ini sekarang gue lagi mau coba di bengkel lain, dan kebetulan gue udah beli nih. Ini dia, gue udah beli lower armsnya guys. Jadi gue beli lower arms, sekaligus gue mau ganti ban karena ban di belakang gue itu rusak. Ban di belakang gue bukan rusak, udah botak. Di video sebelumnya kan yang pas servis 40.000 km gue kasih tahu ban mobil gue di belakang itu ditukar sama ban depan. Jadi ban depan yang di belakang itu udah botak, udah bopeng. Nah kemarin pas gue ke bengkel Be Quick, dia nyaranin untuk segera diganti. Cuman gue tolak ganti di situ karena pertama pertimbangan biaya yang lumayan besar. Kedua, gue udah melakukan check out di bengkel yang satu ini. Nanti gue coba tunjukin lagi bengkel yang satu lagi. Jadi gue di konten kali ini gue bawa ke dua bengkel guys, dua bengkel yang berbeda. Jadi gue mau coba langsung bawa ke bengkel. Kita mau lihat nanti hasilnya bagaimana ketika kita bawa di bengkel itu. Mudah-mudahan sih bagus ya, mudah-mudahan nggak ada masalah karena lumayan besar biaya yang gue keluarkan untuk perbaikan ini guys. Nanti gue kasih tunjuk ke kalian total biaya yang gue keluarkan untuk mobil ini. Kurang lebih sih bisa untuk lower armsnya aja ini kemarin gue beli di angka 500 ribuan guys. 500 ribuan untuk lower arms. Gue mau langsung OTW ke sono. Jadi biar nggak lama-lama konten ini, biar juga kalian nggak terlalu pusing mendengarkan ocehan gue. Oke guys, kita langsung OTW aja ya guys. Let's go. Ini dia bengkelnya guys. Nah, gue mau ke situ, cuman gue mesti muter balik di sana guys. Nah ini dia nih guys bengkelnya ya. Autopack. Tuh guys, Autopack Bridgestone di situ ya. Jadi gue mau bawa bengkel situ sekalian ganti ban. Jadi gue beli bannya online biar bisa pakai kartu kredit lah, biar bisa dicicil. Jadi gue bayar beli bannya satu set belakang pakai cicilan kartu kredit via online shop guys. Masangnya di sini. Jadi Autopack ini ada banyak cabang. Nah gue milih yang dekat rumah gue di Daan Mogot. Nah jadi sekarang gue mau muter balik terus gue mau pasang di situ. Pantengin terus guys konten gue kali ini. Let's go. Ini bengkelnya guys. Itu Autopack Bridgestone. Yap.
Oke guys, gue di rumah, udah habis dari bengkel dan bannya udah bagus lagi guys. Jadi bannya ini sama seperti waktu gua servis 40.000 km. Jadi suspensinya udah bagus dan enak dan udah nggak ada kendala apa-apa. Dan juga setirnya udah enak, udah enteng dan pokoknya udah bagus ya. Maksudnya udah nggak ada lagi masalah setelah gua bawa dari bengkel. Dan takaran anginnya coba kalian lihat nih guys. Takaran anginnya udah bagus ya, udah normal seperti semula. Dan gue baru bawa 3.000 km nih. Sebelumnya kan gue servis 40.000 km. Dan ini baru jalan 3.000 km, udah ada masalah. Baru sebulan, udah ada masalah lagi. Sebulanan nah, udah sebulanan lebih lah, ada masalah lagi guys. Ya namanya bencana ya, namanya itu apa, di jalan kita nggak tahu apa yang terjadi guys. Untungnya sih ya, gue ada pakai kartu kredit dulu sementara. Jadi kan gue di swadaya GoPay, swadaya Gokar itu gue ada tabungan, tapi gue belum ambil dari situ. Jadi mungkin nanti buat bayar cicilannya gue bakal ambil dari situ. Nah itu gunanya dana darurat guys. Guys, khusus mitra GrabCar kita bisa klaim diskon yang lumayan besar. Buat gue sih lumayan besar ya guys. Jadi kita untuk para mitra-mitra GrabCar kita dikasihkan promo. Ini kalian bisa lihat nih promonya. Gue dapat diskon sebesar 100.000 dengan melakukan spuring balancing di BigQuick. Jadi di Grab Benefit ini untuk mitra GrabCar kita dikasihkan kuponnya untuk klaim di sana. Untuk harga normalnya itu sekitar 299 itu untuk normal. Nah kemarin kalau pakai sistem GrabCar gue bayar cuman 90.000 untuk spuring dan balancing 40.000. Jadi total sekitar 130 ribuan guys. Jadi gue cukup bayar 130 ribuan untuk spuring balancing di BigQuick khusus mitra GrabCar. Ini info yang bagus buat kalian para mitra nih. Jadi untuk spuring kenapa nggak coba di BigQuick? Nah itu aja sih. Tadi gue sih pengen bikin konten tentang itu, tapi nyatanya kerusakannya bukan di spuring itu. Jadi pas gue sampai sana, orang BigQuicknya bilang, montirnya bilang, Pak kita kalau ngelakuin spuring balancing ini nggak akan ada hasil. Ibarat kata dia ngelakuin spuring dan balancing, ban gue itu tetap bakalan bengkok. Lower armsnya seperti ini guys, nih kira-kira beratnya itu 6 kilo kurang lebih, lumayan berat ya. Jadi total yang gue keluarkan untuk biaya servis ganti lower armsnya dan spuring itu sebesar 475.000 guys. 475.000 itu meliputi pasang lower arm sejumlah 250.000 dan spuring mobil Asia ya, karena mobil gue termasuk Asia ya guys. Wuling ini termasuk dari China, Tiongkok, jadi termasuk Asia, seharga 200.000. Jadi total yang gue bayarkan 475.000. Nah untuk rotasi dua ban ini, karena gue beli 2 ban, jadi dikenakan seharga 2 ban, yaitu 25.000. Jadi intinya gue tadinya niatnya sih nggak mau ganti lower arms. Tadinya gue pikir mau ke bengkel situ mau ganti ban. Jadi gue udah beli online. Nah untuk link mobilnya, untuk link ban yang gue beli nanti gue bakal cantumkan di kolom deskripsi. Kali aja kalian yang pengguna mobil Wuling lagi mencari ban, dan kebetulan ban yang gue cari ini nggak terlalu mahal juga, terbilang cukup murah. Dan gue melalui pembelian melalui online, dan itu bisa dikredit juga. Jadi sistemnya gue cicil 3 kali, selisihnya cuma sedikit. Jadi ini yang maksudnya mungkin banyak orang berpikir kalau beli apa-apa jangan hutang, ada resiko segala rupa. Padahal kalau kita ngelakuin dengan cara kredit utang itu melalui all shop gini, ada benefitnya juga lain guys. Ada banyak benefitnya juga guys. Benefitnya apa? Yang pertama bisa kredit, itu gue bisa cicil 3 kali. Selisih bunganya itu nggak gede. Nah untung keduanya dapat cashback. Cashbacknya ini buat ngebayarin bunganya. Jadi intinya gue beli online cicil 3 kali tapi nggak kena bunga. Nah itu keuntungan terbesarnya guys. Jadi pengeluaran bulanan itu nggak ngerasa gede. Nah itu dia yang gue sukai dari belanja online. Itu dia guys. Sama gue beli juga ini apa, lower armsnya. Kalau lower arms gue nggak cicil, gue langsung bayar langsung sebesar 500 ribuan. Itu ntar gue kasih linknya di deskripsi ya guys. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi untuk produk yang gue beli dari lower arms dan bannya 2 piece. Oke, jadi lanjut cerita. Jadi gue di bengkel, semuanya dilayani di situ, diganti dan segala rupa. Dan sekarang gue udah bawa mobilnya dalam keadaan enteng.
ringan, sama persis seperti gue servis berkala 40.000 km. Ya itu aja sih guys. Jadi inti dari konten ini gue mau ngasih tahu ke kalian, kita bisa melakukan spuring balancing dengan murah di Be Quick. Yang kedua, kalian jangan pernah bawa penumpang lebih dari kapasitas mobil kalian. Itu yang terpenting guys. Ini jadi pelajaran juga buat gue. Jadi gue nggak, kalau setiap kali bawa Jadi gue setiap kali bawa GrabCar XL ataupun GoCar L, gue bakal mastiin dulu ke konsumen itu. Gue bakal mastiin ke customer berapa orang yang bakal dibawa. Jika memang nggak memungkinkan untuk gue bawa, gue bakal langsung cancel, nggak mau tahu. Tapi kadang ada penumpang pun yang rese guys. Dia pesannya GrabCar normal, namun yang naik itu banyak. Nah yang kayak gitu yang bikin rese. Karena kenapa? Kita udah capek-capek datang jauh-jauh nyamperin dia itu butuh waktu sekitar berapa menit dan juga 2-3 km. Nyatanya dia pesan gak sesuai. Ya kalau itu sih sebenarnya sih mau nggak mau kita cancel di tempat. Karena gue kayak kemarin gue pernah cancel orang di tempat nih guys. Jadi orang itu datang 3 orang dewasa, tapi anak-anaknya banyak guys. Anak-anaknya rame banget, anak-anaknya sekitar 6 orang. Nah, gue buka jendela dulu, dia udah buka pintu, tapi gue tutup dan gue buka jendela. Gue nanya, Pak, ini yang naik berapa orang? Nah, dia nunjuk gini semua. Dia nggak ngomong, cuma dia nunjuk semua. Dalam hati gue, aduh, kebanyakan. Dia bilang, Pak, maaf Pak, pesannya reguler dan jumlahnya kebanyakan. Maaf ya, saya cancel. Gue langsung pergi aja. Gue nggak mau tahu walaupun nanti dia niat mau ditambahin atau apa. Sebenarnya sih bukan karena niat duitnya guys. Duitnya ya mungkin dia kalau dia sadar gue ngomong kayak gitu dia bakal tambahin. Namun resikonya itu besar guys. Jadi gue nggak mau kayak gini resikonya nih. Bawa penumpang banyak di jalan tol kena rusak. Ruginya itu 1 jutaan guys. Dihitung-hitung ya lower arms 500, spuring balancing 400-an, ya 1 juta guys. Ruginya ke 1 juta gara-gara gue bawa penumpang banyak waktu itu. Sedangkan waktu itu tripnya aja cuma 70 ribuan guys. 70 ribuan dikasih lebih 5 ribu. Nggak sebanding kan? Nggak sebanding dengan pengeluaran kita. Nah ini pelajaran penting untuk para mitra driver yang lainnya. Jangan pernah mau bawa penumpang melebihi kapasitas guys, nggak boleh. Jangan pernah. Karena banyak penumpang yang mau memanfaatkan kita. Di lain maksudnya mau hemat, ada juga yang mau jadiin kita supir pribadi, suruh nunggu lah, dia belanja sebentar ke sana lah, kemana lah, udah gitu bawa suruh jemput anaknya lah, suruh turun terus nyari anaknya, suruh jemput. Jadi banyak customer yang aneh-aneh. Jangan kita sebagai driver jangan terpiut dengan tips yang nggak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan waktu ataupun kerusakan yang terjadi ketika kita menjalani orderan tersebut. Jadi coba pertimbangkan kembali guys. Ini menjadi sebuah pelajaran buat gua. Buat next, gua gak bakal lagi mau kayak gini. Ya intinya begitu aja sih guys. Jadi semoga kalian bisa ambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang gua alami sekarang ini. Untuk para driver-driver yang lain jangan putus asa, tetap semangat. Karena biarpun kita menghadapi masalah seperti ini, pasti di lain hal ada rezeki yang menanti kita. Dan juga bisa jadi kejadian-kejadian seperti ini adalah timbal karma atau kejadian kita yang sebelumnya yang pernah kita lakuin, kita tanpa sadari menyakiti orang lain. Jadi ya tetap jalanin aja guys. Tetap ya masalah pasti ada. Tapi yang perlu kita ketahui, masalah itu cukup selesaikan hari ini juga. Segera selesaikan biar besok-besok gak kepikiran lagi. Oke, itu aja guys untuk konten gua kali ini. Mungkin jika kalian ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe jika kalian menyukai konten-konten seperti ini. Oke guys, saya rasa itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Ini mau dikemanain ini ya? Mesti begini-gini. Apa gue biarin di bawah aja buat getok maling kali ini ya guys. Lumayan nih buat getok maling ini. Berat ini 6 kilo, gila. Aduh, mau buang juga sayang sih ya. Tapi nggak bisa dipakai juga. Nggak tahu lah. Coba simpen dulu aja kali ya. Simpen dulu deh, siapa tahu berguna.